Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Di video kali ini kita akan ngaji lagi bersama guru kita semua, Pak Ustadz Danu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Tung. Amin. Alhamdulillah. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, di bulan Ramadan ini tentunya kita juga tahu di bulan ini ada satu malam yang bagus sekali, malam 1000 bulan, Lailatul Qadar. Nah, kami akan berbincang nanti dengan guru kita tentang malam Lailatul Qadar. Pak Ustadz, malam Lailatul Qadar itu dikatakan lebih bagus daripada 1000 bulan. Nah, bagaimana kiat-kiat agar kita bisa mendapatkan itu, Pak Ustadz? Bagaimana Pak Ustadz? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Ya, memang malam Lailatul Qadar ini ditunggu, khususnya Lailatul Qadar itu ya. Malam Lailatul Qadar turunnya sesuatu rahmat yang begitu besar, yang lebih lebih bagus daripada 1000 bulan. Jadi malam Qadar ini sendiri memang itu ada insya Allah di 10 hari terakhir, insya Allah seperti itu. Dan kemudian malam itu datang biasanya di hari-hari ganjil ya. Jadi malam istilahnya itu bukan malam ya, istilahnya itu masuk ke paginya ganjil. Paginya ganjil. Pagi ini ukurannya jam berapa Ustadz kalau pagi? Ya lepas jam 12 kalau waktu Indonesia lah. Oh, Indonesia ya. Ya, waktu Indonesia. Jadi paginya ganjil. Jadi ada beberapa hal yang harus kita perhatikan, dan juga kalau mau ya kita kerjakan. Jadi untuk mendapatkan malam Qadar ini, sesuatu yang sangat bagus, lebih baik dari 1000 bulan ini, tidak serta-merta bulan Ramadan tahun ini kita peng-pengan itu apa namanya? Mati-matian untuk berubah menjadi seorang yang soleh di hadapan Allah Ta'ala. Tidak bisa seperti itu. Menurut saya tidak bisa. Kalau menurut orang lain bisa, monggo, tapi menurut saya tidak bisa. Karena Allah itu akan memberikan malam Qadar ini kepada orang yang sebenarnya juga terpilih. Sebenarnya terpilih, jadi tidak sembarangan. Kalau zaman Rasulullah ya Rasulullah lah ya. Nah, bagaimana kita itu kalau mendapatkan rahmat? Insya Allah lah ya, karena kita sudah mencoba untuk mengerjakan perintah Allah di bulan Ramadan, termasuk puasa, termasuk memerangi hawa nafsu istilahnya mati-matian sekuat tenaga itu. Mati-matian sekuat tenaga. Nah, insya Allah mudah-mudahan diberi rahmat. Tapi kalau menuju ke arah qadarnya sendiri itu agak sulit. Jadi hanya orang-orang tertentu yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Kalau memang yang diberikan oleh Allah Ta'ala Qadar itu itu seorang Nabi atau Rasulullah ya, Rasulullah. Jadi kita untuk sampai mendapatkannya itu paling tidak itu ya nyerempet ke arah Rasulullah. Walaupun sempurna seperti Rasulullah nggak akan mungkin, kita manusia biasa nggak akan mungkin. Tetapi kalau kita itu semua kita kerjakan apa yang ada dalam Quran, dan kita mencoba mengerjakan apa yang ada dalam sunnah, dan mudah-mudahan, dan itu dikerjakan bukan tahun ini, tahun-tahun sebelumnya, bisa 10 tahun atau 20 tahun itu dikerjakan terus-menerus dan istiqomah. Dan yang dikerjakan itu bukan hanya cuma sholatnya, bukan cuma baca Qur'annya, bukan cuma puasanya, tapi juga akhlak-akhlak Rasulullah juga harus dikerjakan.
bagaimana yang sangat sering tidak marah sehari-hari, baik dengan istri, baik dengan suami, baik dengan keluarga yang lain, apalagi dengan orang tua. Itu kan harus dipegang. Kalau seorang Islam itu tidak bisa megang seperti itu, walaupun dia itu puasanya itu penuh, bulan Ramadan itu penuh, ya belum tentu dia mendapatkan qatar itu sendiri. Nah, di titik inilah yang harus kita ketahui. Kalau memang pengen, kerjakan mulai saat ini semua perintah Allah dalam Quran dan sunnah-sunnah Rasulullah. Contoh aja yang paling gampang, ya, kita belajar tidak seperti Fir'aun, namanya. Fir'aun ada dalam Quran. Jadi kita belajar tidak seperti Fir'aun, namanya apa, menang-menangan, kalimatnya harus dituruti, kan gitu ya. Merasa lebih baik, merasa benar, merasa berkuasa, kan seperti itu. Dia bisa menjadikan orang itu mati, ya dipancung, namanya. Kan gitu, dia bisa hidup dibebaskan. Itu kan menurut akal dia. Nah, kita belajar dari Fir'aun, tapi bukan yang jeleknya. Belajar dari Fir'aun itu kita tidak seperti dia. Bukan jeleknya Fir'aun yang kita pelajari, boleh kita pelajari, tapi jangan lakukan. Tahu. Akhirnya kita juga jangan merasa seperti Fir'aun itu, jangan merasa seperti Tuhan. Lah, seperti Tuhan itu yang bagaimana? Mengakui kalau dia berhasil itu, nah saya melakukan ini. Nah, itu kan seperti Tuhan sebenarnya. Bermain-main seperti Tuhan. Nah, kalau itu diucapkan terus-menerus dan itu lekang, dia tidak pernah memohon ampunan kepada Allah Ta'ala, dia melakukan perbuatan syirik, itu namanya syirik kepada dirinya sendiri. Tidak boleh. Saya dengar lagi Pak Ustadz, maaf ini, satu pendakwah yang mengatakan kita harus mengikuti semangatnya iblis itu Pak Ustadz. Wah, itu malah gimana? Yang semangat gimana nih maksudnya? Kan iblis itu katanya minta sama Allah untuk menggoda manusia ya, dari atas, itu dianggap itu semangat. Kita harus ikuti semangat itu. Gimana itu ya, semangat yang gimana yang harus diikuti? Nah, itu yang kan tidak dijelaskan. Yang penting semangatnya iblis itu kita ikuti. Selain semangat, sabar iblis juga nggak diikutin nggak? Lah kan saya kan sabar dalam mengganggu. Iya, dapat terus saja. Ya. Setengah-setengah belajar gini kan jadi kaget gitu. Gimana itu Pak? Iya, nggak boleh. Iya ya. Kita punya contoh itu Rasulullah, ya kita contoh Rasulullah lah, kan gitu ya. Semangatnya itu ya batasan manusia kan ada. Kalau iblis itu kan dia tidak makan, ya menurut saya itu dia tidak makan. Iblis, jin itu sebenarnya tidak makan. Jadi kalau jin makan itu kan kalau dia disuguhin aja. Iya. Kan gitu. Atau dia minta itu karena ada perjanjian aja jin itu. Jadi jin itu sebenarnya nggak makan dan dia nggak mati, nggak makan itu nggak mati. Iya, tapi kalau kamu nggak makan, ya lapar. Ya kalau sehari, coba kalau seharian bener sampai malam nggak makan. Iya, lemes. Kalau kamu jawab lemes kurang tepat. Apa itu Pak? Kalau kamu nggak makan seharian, saya jawab nggak mungkin. Karena sebelum lapar itu sudah gojek, grab dan sebagainya. Kata lainnya mustahil. Mustahil. Itu malah jawaban yang tepat untuk kamu itu tuh. Jadi nggak mungkin kamu lapar itu. Ya. Iya, seperti itu kalau dengar itu Pak Ustaz. Iya, janganlah ya. Itu kan sudah memang semangatnya setan itu sudah, tapi kan kita bukan seperti itu maksudnya. Maksudnya bersemangat ya jangan semangatnya setan yang kita pakai, ya nggak usah. Kita contoh juga nggak perlu kan gitu ya. Karena semangatnya kita sendiri itu sendiri kalau memang mau jadi baik itu tergantung dari Allah Ta'ala juga. Jadi kalau kita mengerjakan suatu kebaikan tapi dipenuhi dengan nafsu, ya nanti kita tidak akan sampai. Nanti kebanyakan kita bisa mengerjakan suatu kebaikan kalau itu ada nafsu terus menerus, itu nanti adanya cuma ujub, riya, bangga, sombong, ujub, riya. Ya kelihatan secara harfiah mata orang, telinga orang biasa, oh dia pinter ya, oh dia gini, tapi ya belum tentu di hadapan Allah Ta'ala itu benar-beneran. Bisa aja pada saat dia itu melantunkan sesuatu atau menceritakan sesuatu, di sini ada ujub, ada riya, itu tetap orang lain nggak akan tahu, tidak akan tahu. Nah itu juga bahaya juga. Makanya
contohlah kita Rasulullah Muhammad SAW sebagai Nabi kita, Rasulullah, yaitu kita contoh yang baik. Nah, insya Allah dari sanalah mudah-mudahan kita bisa kalau sempurna saja tetap tidak bisa. Tidak mungkin ya. Paling tidak itu kita mencontohkan satu-satu, dari mulai cara belajar bicara yang halus, yang baik, yang lembut, kan seperti itu. Kemudian menjaga sikap kita tidak keras, hati kita tidak kasar, kan seperti itu. Dan dengan saudara-saudara seiman kita senantiasa merangkul, tidak memecah belah. Itu kan semuanya itu ujian yang harus kita kerjakan, dan itu yang memang dicontohkan oleh Rasulullah, kan seperti itu. Dengan istri kita harus ngasih tahu, kalau salah kita harus tegas mengingatkan. Kalau memang salahnya kecil, tegasnya kecil aja. Kalau memang salahnya agak lumayan, ya tegasnya agak lumayan juga, seperti itu. Jadi sifat-sifat yang kita lakukan itu benar-benar punya dasar dari sunnah Rasulullah. Jadi sudah jelas. Kemudian dari mana lagi? Dari Quran yang diberikan Allah kepada kita untuk pegangan hidup kita. Nah, dari situlah insya Allah kita kerjakan semuanya lillahi ta'ala. Kesempurnaan itu mulai berjalan. Itu kesempurnaan itu hanya Allah aja yang tahu, dan kita itu hanya mengerjakan, terus menerus mengerjakan. Istilahnya kita kerjakan terus menerus. Fastabiqul khairat itu juga harus kita fahami ya, berlomba-lomba dalam kebaikan itu juga harus kita fahami, sehingga kita ada semangat untuk menuju ke arah sana. Nah, di titik-titik itu 1 tahun, 5 tahun, 10 tahun itu terus menumpuk. Semua amal-amal soleh itu kita coba kerjakan satu demi satu. Dari mulai kita ngobrol, dari mulai kita melihat, dari kita mulai mendengar sesuatu nggak cocok, nggak usah terlalu didengarin. Melihat nggak bagus ya, kita nggak perlu melihat itu kita coba terus menerus. Ada saudara kita berantem, ya kita coba melerai. Semua istri kita ngomong yang nggak enak, ya kita mencoba memberi nasihat. Anak-anak yang ngomong seperti ini atau melakukan hal ini, kita juga berusaha. Nah, semuanya ini adalah kita kerjakan semata-mata karena Allah. Nah, mulai dari sanalah malaikat raqib yang mencatat kebaikan demi kebaikan, pahala demi pahala itu akan disampaikan kepada Allah Ta'ala. Nah, kalau sudah nanti Allah sampai, Allah akan melihat siapa dia sebenarnya. Nah, di titik itulah nanti Allah akan ya saya nggak berani bercerita bahwa malam Qadar itu sendiri akan diberikan kepada orang tersebut, ya enggak, tapi intinya malam Qadar itu akan diberikan kepada orang yang sudah dipilih oleh Allah aja. Nah, bisa aja yang dipilih yang gimana, ya imannya bagus, kemudian ketaatannya pada Allah Ta'ala bagus, amal solehnya juga bagus, dan dia benar-benar bisa istilahnya bisa zuhud ya. Kalau saya boleh mengartikan itu, zuhud itu bukan berarti tidak punya uang, tapi dia punya uang tapi tetap rendah hati, tidak memandang orang yang tidak punya uang atau orang yang miskin itu dia pandang sebelah mata, tidak. Nah, salah satunya itu ya, termasuk apapun keadaannya dia belajar benar. Nah, mudah-mudahan orang yang punya tipikal seperti itu ya, barangkali kalau zaman sekarang insya Allah seperti kayak yang besok itu kalau di baiat di depan Ka'bah itu Al-Mahdi lah, saya boleh cerita itu ya seperti itu. Kalau kita mengharap malam Qadar ya boleh sih. Boleh, nggak apa-apa. Banyak Ustadz yang mengharap, Ustadz biasanya kan Ustadz tadi bilang kan 10 malam terakhir, terutama yang ganjil-ganjil kan gitu. Nah, itu biasanya diisi dengan amalan-amalan, berbagai macam amalan Ustadz. Sebenarnya amalan yang seperti apa Ustadz yang dianjurkan Rasulullah Ustadz? Banyak sih sebenarnya amalan-amalan, sama umpamanya 10 hari terakhir coba iktikaf di masjid ya, dia harus pamit dengan istrinya, kemudian tidak boleh dalam iktikaf itu kan tidak boleh berhubungan suami istri seperti itu. Di masjid ya, di masjid ya, tidak boleh di rumah ya. Janganlah kalau di rumah ini ya.
Jadi pada saat di masjid dia mau apa, baca Quran boleh, kemudian evaluasi atau muhasabah boleh, Qiyamul Lail, ya Qiyamul Lail kan sudah di taraweh ya, jadi sudah Qiyamul Lail itu sudah di taraweh. Jadi intinya di situ hanya muhasabah, memahami diri kita itu siapa, kemudian kalau memang paham ya coba. Manusia hidup itu kan cuma melakukan dua perkara, satu dosa, yang satu itu ibadah, kan itu. Kalau dosa cobalah mohon ampun terus menerus, itu sama, itu mengisi untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Kemudian apalagi yang satu, kemudian Allah mengizinkan kita melakukan perbuatan baik dan ibadah, disyukuri semuanya di situ. Jadi kita hanya muhasabah, hanya mohon ampun dan kemudian bersyukur. Tidak ada lain, tidak ada yang keinginan kecuali untuk mencari ridho Allah. Biarkan Allah nanti yang memberi. Kalaupun umpamanya ada orang ngomong kalau pas malam Qadar itu atau Lailatul Qadar itu datang, itu pohon itu tidak ada angin gitu katanya, tidak ada angin gitu. Air membeku katanya. Gitu katanya itu. Enggak juga seperti itu kan sunatullah angin, itu sunatullah pergerakan pohon itu sunatullah. Jadi ya enggak seperti itu amat. Jadi istilahnya sama seperti kalau hadis itu sahih, itu tidak akan bertabrakan dengan ayat-ayat Quran. Kalau saya seperti itu. Jadi kalau malam Qadar itu turun dari Allah Ta'ala diizinkan, berarti tidak bertabrakan dengan sunatullah yang lain di muka bumi ini. Jadi sampai nanti nggak ada angin, ya enggak lah. Kalau pas nggak ada angin yang di daerah situ aja, masa daerah situ ada Lailatul Qadar ya, kan seperti itu ya. Jadi nggak juga seperti itu. Jadi itu enggak. Jadi menurut saya tetap aja biasa saja. Kalaupun umpamanya pada saat malam Qadar itu seperti kalau matahari bersinar itu seperti redup, ya bisa-bisa aja, karena itu memang sudah tertulis. Jadi bisa, kalau itu saya bisa bilang bisa. Hati sepertinya sejuk-sejuk aja di pagi harinya itu ya bisa saja, karena itu sudah tertulis, jadi bisa. Jadi tidak menyengat gitu, tidak terik mamanya, bisa. Tapi di mana? Wallahu alam. Di tempat turunnya Qadar, iya bisa saja kan gitu ya. Jadi harus hati-hati seperti itu. Jadi kalau kita menginginkan malam Qadar itu ada pada diri kita, ayo diperbaiki sejak dini, sejak usia muda kita perbaiki beneran ya. Kita perbaiki beneran. Makanya kalau umpamanya ada seseorang yang dalam kehidupan sehari-harinya sulit untuk sabar, ya gimana dia bisa mendapatkan Qadar? Sabar aja sulit kan gitu. Oh mamanya bilang, saya waktu saya nggak dapat bonus, insya Allah saya nggak marah. Iya sih, bonus cuma 500.000. Tapi kalau bonus itu mamanya 15 juta, wah dredek nih sudah 1 M dong. Itu nggak ada, ingat bertahun-tahun. Itu kalau pekerja nggak mungkin. Mungkin. Yang mungkin adalah direksinya. Ya, 1 M itu biasanya begitu. Nah, disinilah harus dikerjakan terus-menerus. Ibadah yang kita kerjakan istiqomah, kemudian terus berakhlak yang baik, mencontoh akhlak-akhlak Rasul, sunnah-sunnah dikerjakan terus-menerus, dan istiqomah terus-menerus. Setiap hari kita belajar meningkatkan ketidakbaikan menjadi lebih baik. Istilahnya hijrah dari yang tidak baik menjadi baik terus-menerus. Setiap hari itu hijrah dari yang tidak baik menjadi baik terus-menerus. Mudah-mudahan Allah akan memberikan rahmat kepada kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kalau malam Qadar dapat kita, aduh saya nggak berani. Tapi kalau saya nggak berani bilang, mudah-mudahan Lailatul Qadar bisa kita dapatkan. Saya nggak berani bilang kalau itu. Tapi kalau memang diinginkan, monggo diinginkan sendiri-sendiri kan gitu ya. Monggo diinginkan sendiri-sendiri. Insya Allah yang saya ketahui seperti itu. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Ustadz penjelasannya. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, demikian tadi penjelasan dari guru kita tentang Lailatul Qadar. Ini bagus sekali untuk kita
renungkan bersama, ya khususnya bagi diri saya pribadi. Mudah-mudahan tayangan video kali ini bisa bermanfaat untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya Tung pamit diri. Sampai jumpa di video kami yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.